warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SDN 2 Milir beserta Bapak Ibu Guru yang kami hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul, yaitu dalam acara sosialisasi modul guru penggerak di SDN 2 Milir CGP Angkatan 4 Kabupaten Grobogan dalam keadaan sehat dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita menantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk yang kedua adalah sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Selamat Supriyadi SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu SD 2 Milir yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dan semoga dalam kumpul di sini nanti kita pulang membawa sesuatu yang bermanfaat, apa itu bersifat sesat yang akhirnya akan menentukan keadaan masyarakat pada umumnya. Sekarang masyarakat dunia itu sudah tidak berpikir tentang siapa kamu dan siapa aku, dan saya itu bergaul dengan siapa dan kamu bergaul dengan siapa, tidak ada. Makanya sekarang yang paling apa itu muncul, paling eksis itu para pemimpin agama dunia membuat satu apa itu forum belajar bersama, apa toh menghubungi ini forum ini apa. Ternyata dunia itu ketika apa itu egois, dunia itu egois, pemangsanya itu gila macam-macam itu. Justru membuat satu kerugian yang luar biasa. Sampai yang namanya hasil budaya itu hancur. Jadi saya selalu menekankan kepada Bapak Ibu bahwa panjenengan itu adalah aparatur negara saja yang dicangking itu kalau ini ya jangan sampai panjenengan itu nanti malah sensitif meleset. Ya memang saya yakin bahwa rekan-rekan yang kena itu kadang-kadang tidak sadar, kadang-kadang tahu ya orang apa ya seperti kemarin itu sih di tepuk itu nah digagas orang apa ternyata di era sekarang ada telaah, ada kajian, ada ternyata itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu menciptakan suatu apa itu pendidikan untuk tidak suka pada orang lain, tidak suka pada yang bukan golongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak.
yang saya ikuti. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa tertarik untuk mengikutinya di angkatan-angkatan selanjutnya. Yang pertama itu manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi kalau menurut Kiai Haji Dewantoro, pendidikan itu menyiapkan anak didik untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat. Pendidikan merupakan tempat menyamai benih-benih kebudayaan dalam menumbuhkan manusia Indonesia yang berada. Jadi menurut Kiai Haji Dewantoro, peran pendidik itu seperti seorang petani yang menyamai benih di lahan yang telah disediakan. Jadi itu anak tidak dianggap sebagai kertas yang kosong, tapi anak sudah merupakan benih, ada bibit yang sudah ada, tinggal gurunya itu merawat, kemudian membina, mengarahkan, sehingga dengan perawatan dan tangan ininya akan tumbuh tanaman yang subur dan menghasilkan panen yang optimal. Di sini pendidik berperan sebagai pamong yang menuntun peserta didiknya agar tidak kehilangan arah dan menemukan kemerdekaan belajar bagi dirinya. Jadi pendidik itu hanya menuntun, tidak bisa kita memaksakan, tidak bisa kepada anak. Iya, itu sudah dipikirkan Kiai Haji Dewantoro sejak puluhan tahun yang lalu pada atas. Nah, dasar pendidikan anak itu selalu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan lingkungan yang membentuk kepribadian atau watak anak. Jadi kita tidak bisa terlepas dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Kemudian kodrat zaman itu berhubungan dengan konten atau materi pendidikan yang harus selaras dengan perkembangan zaman. Jadi pemikiran Kiai Haji Dewantoro itu sudah sangat visioner sekali dan masih relevan sampai sekarang. Nah ini masing-masing anak itu budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara cipta, karsa dan karya sehingga menciptakan karya. Keluarga merupakan tonggak utama pendidikan budi pekerti bagi seorang anak. Jadi peran keluarga terutama seorang ibu itu sangat penting bagi pendidikan budi pekerti seorang anak. Nah, proses pembelajaran yang mencerminkan pikiran Kiai Haji Dewantoro merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada anak. Bahkan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Kiai Haji Dewantoro adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi Kiai Haji Dewantoro itu mengeluarkan statement bahwa guru itu harus berhamba pada murid. Berhamba di sini bukan berarti seperti dalam ketuhanan yang berhamba maksudnya menyembah, tidak, tapi berpusat pada anak, mengutamakan kepentingan anak. Seperti itu. Pembelajaran diarahkan untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada pada diri anak agar dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya. Tadi sesuai kodratnya tadi. Jadi setiap anak itu kan unik, punya minat dan bakat sendiri-sendiri. Dan itu yang harus dicari tahu oleh guru, dikembangkan oleh guru. Ini semboyan Kiai Haji Dewantoro yang sangat terkenal. Ingat sosok
tulodo ing madya Mahakarsa tuturi Gandayani. Jadi guru bertindak sebagai teladan, motivator dan fasilitator sesuai dengan trilogi kepemimpinan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Usaha mewujudkan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan merdeka belajar. Merdeka belajar bukan berarti membiarkan anak-anak itu belajar dengan seenaknya sendiri atau tidak belajar atau karena dewi, tidak, tapi membebaskan anak belajar sesuai dengan kodratnya sendiri-sendiri, tadi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Nah ini sebuah petikan dari Albert Einstein, setiap anak jenius, tapi jika Anda menilai dari kemampuannya memanjat pohon, seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh. Jadi setiap anak itu kan pasti punya bakat minatnya masing-masing, tidak bisa kita samakan. Nah itu mungkin misalnya dengan dari yang paling tahu itu guru. Kamu tuh ini masanya kan disiplin baik kok. Nanti akan kita lebih perdalam Kupas tuntas dalam lu mungkin kok panis ini kan sudah ada toh Pak. Entek ketuk. ini kan sedetik ada dua sisi hukuman dan penghargaan. Biasanya kita dalam memperlakukan anak, kalau anaknya itu melakukan kesalahan, kita hukum. Kalau anaknya itu melakukan yang baik, yang benar, kita beri Reward, ujian, penghargaan. jempol. Selama ini reward dan punishment itu digunakan untuk menguatkan perilaku disiplin dengan dari kita mendisiplinkan anak. Namun ternyata penggunaannya itu juga memiliki dampak yang kontra terhadap disiplin positif. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, benar atau tidak? Iya, betul. Ini sangat tidak nyaman bagi anak dalam jangka panjang, benar atau tidak? Betul. Sistem tidak akan berjalan bila anak tidak takut. Nah, sebenarnya itu loh. Nek kita hukum malah harus itu. Akhirnya apa? Anak akan membenci peraturan. Peraturan juga nggak bisa, peraturan juga. Penghargaan. Nah, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan jangka pendek itu efektif dalam jangka pendek ketika kita tidak menerima penghargaan itu lagi, kita tidak melakukan kedisiplinan hanya untuk mengharapkan ujian. Akhirnya penghargaan itu tidak efektif karena anak hanya melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan dari gurunya. Contohnya misalkan Asmaul Husna dituntut guru, anak anteng. Tapi ketika guru tidak ada, tidak membaca. Itu salah satu ciri tidak efektifnya penghargaan. Kemudian penghargaan itu juga bisa merusak hubungan karena ada iri dengki dari teman-temannya yang lain. Oh kok tak sih diparingi permen aku enggak, Pak Guru berarti nggak sayang sama aku. Itu berarti kalau anak jadi iri. Pak Guru berarti. Merusak hubungan Pak Guru. Merusak hubungan antara satu dengan yang lain. Oh iya. Aku yang nggak terus. Yang meraih penghargaan itu aslinya juga menghukum siapa? Menghukum yang akhirnya tidak mendapat penghargaan. Anak yang tidak mendapat penghargaan merasa dihukum. Oh berarti aku kurang, perilakuku itu tidak baik karena aku tidak mendapatkan penghargaan dari guru. Seperti itu. Juga anak-anak yang sebelumnya mendapat penghargaan, ketika penghargaan itu di stop, dia merasa dirinya rendah karena merasa dihukum oleh penghargaan. Begitu. Lanjut ya.
sepertinya mulai menarik pembahasannya. Nah, biasanya manusia itu melakukan suatu perilaku itu ada motivasinya. Betul atau tidak? Betul. Yang pertama, yang motivasi yang paling rendah, levelnya paling rendah itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kita tidak mau orang pun nak kesini terus. Itu motivasi perilaku yang paling rendah. Yang kedua, kita di atasnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, melakukannya aku benci. Ria. Melakukan apa untuk mendapatkan pujian penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi yang terdiri, yaitu motivasi internal karena tumbuh dari dalam dirinya sendiri dengan keyakinan-keyakinannya perbuatan itu baik, maka dia melakukan disiplin positif. Nah, motivasi yang ketiga ini akhirnya akan menimbulkan disiplin positif. Ini memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kalau yang kedua ini kan eksternal dari orang lain. Kalau yang ini dari dirinya sendiri. Nah, kita nanti akan berusaha membentuk anak yang memiliki disiplin positif tersebut. Motivasinya berasal dari dirinya sendiri, internal. Nah, menciptakan budaya positif itu melalui lingkungan yang positif tadi. Kita menyediakan lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif itu akan muncul perilaku positif. Perilaku-perilaku ini akan terbentuk menjadi kebiasaan dan akhirnya akan menjadi budaya Positif. Nah, lingkungan positif dapat kita bentuk salah satunya dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jika melanggar itu bukan lagi dengan untuk mendisiplinkannya, bukan lagi dengan hukuman dan penghargaan, tapi dengan cara restitusi. Restitusi itu apa? Nanti sabar. Oh, keringanan. Pembentukan keyakinan kelas itu lebih luas dari sekedar kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Hendaknya semua siswa ikut berkontribusi dalam pembuatannya melalui kegiatan surat pendapat dan guru bersama siswa bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu jika dianggap sudah tidak sesuai. Nah, ini ada seperti kasus Ibu Sari, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi kelas salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sari, apa yang akan Anda lakukan? Jangan komunikasi dulu anaknya. Ya, kenapa alasannya? Lapar atau Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kan kita tanya komunikasi. Apa yang disebutkan oleh Bu Ubin? Ternyata setiap perilaku anak itu ada alasannya. Nah, alasannya itu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. 5 kebutuhan dasar itu yang pertama adalah survival. Belonging apa? Survival itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, tadi seperti tadi Doni, kalau meminta makanan karena dia lapar, berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup karena dia lapar. Kemudian belonging itu
kebutuhan untuk Kak Love. terhadap cinta dan kasih sayang. Karena Doni merasa tidak pernah diperhatikan ibunya, mungkin tidak pernah diberikan sarapan. Dia pengen mendapatkan sarapan dari temannya yang lain. Nah ini berarti kebutuhan Doni itu belonging seperti itu. Power itu kekuatan atau kekuasaan. Jadi ketika Doni merasa dirinya aku yang paling hebat, aku kalau bisa meminta bekal teman-temanku berarti aku yang paling hebat, paling berkuasa, paling keren. Nah, berarti kebutuhan Doni itu kebutuhan akan kekuasaan. Fun itu kebutuhan untuk bersenang-senang. Jadi Doni seneng tak konsolnya nangis, seneng lihat temannya. Oh. Itu berarti Doni ini berusaha Senang. mencari kesenangan dari temannya yang nangis atau temannya yang marah seperti itu. Yang terakhir freedom atau kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Ini Doni kalau Doni berusaha memenuhi kebutuhan untuk kebebasan, itu berarti Doni mungkin di rumah tidak bisa memilih makanan yang dia sukai. Makanannya itu terus. Di sekolah kok ada yang lain. Nah dia berusaha merebutnya. Kita lanjutkan ya. Nah di sini guru itu bisa Mengontrol. kalau tadi kebutuhan berdasarkan kebutuhan anak. Nah sekarang posisi kita sebagai guru dalam menyikapi perilaku Doni. Nah kita bahas satu-satu kelihatan mungkin beda dengan kita ngomong slideshow. Hasilnya anak itu akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, akhirnya anak akan menyembunyikan diri, menyangkal, berbohong. Kamu yang sih, kita apa? Itu aku. Nah, kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, akhirnya anak akan ketergantungan dengan guru. Jujur. Karena merasa tergantungan di ada temannya sebagai teman. Kemudian ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, anak akan menyesuaikan bila diawasi. Ya. Kalau ada pengawasan gurunya hanya kalau diawasi saja dia akan melakukan perilaku disiplin. Ketika tidak ada pengawasan, ya sudah. Kemudian kalau kita mengambil kontrol sebagai manajer, maka watak atau karakter anak akan semakin kuat. Nah itu yang diharapkan Nah, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid tadi tanpa menghukum. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka sadar sendiri bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini dan akhirnya mau memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita kembalikan lagi kepada kelompoknya, ke teman-temannya. Biasanya kan kalau anak nakal kita hukum, terus yang lain tidak mau berteman dengan dia lagi. Tapi ketika kita menggunakan restitusi, anak itu mau memperbaiki kesalahan, teman-temannya juga mau menerima dia kembali. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan yang positif, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan guru, bukan untuk menyenangkan teman, tetapi untuk
menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, restitusi itu prosesnya melalui segitiga restitusi. Segitiga biru. Lain itu. Lagi biru. Nah, yang pertama dari bawah dulu ini. Dari bawah. Pertama, guru itu menstabilkan identitasnya dulu. Nah, kata-kata guru seperti ini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan Manusia tempat salah dan khilaf. sehingga dia merasa tidak digurui, tidak disalahkan, gitu. Yang kedua, Kamu bukan satu-satunya. menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nih, kemarin membuat di print kecil sekali. Contohnya dulu. Ya, nanti ada. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, keyakinan kita tanyakan dulu keyakinannya seperti apa. Kemudian setelah itu baru kita. Ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Ini modul 1.4 saya positif. Jadi ini tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, minggu ke-1 itu koordinasi dan izin kepada KS terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Kemudian melakukan sosialisasi modul ini sudah tapi ini mundur ke minggu kedua. Kemudian minggu selanjutnya mendampingi rekan guru menyepakati keyakinan kelas bersama murid di kelas masing-masing. Jadi nanti guru membuat kelas. Saya mohon kesediaannya untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan murid-muridnya nanti seperti itu belum. Kemudian minggu ketiga kalau sudah ada kesepakatan kelas itu nanti kita akan praktek memainkan peran sebagai manajer dan melakukan eksekusi ketika ada yang melanggar keyakinan kelas. Kemudian minggu ke-4 refleksi dan evaluasi kegiatan. Minggu ke-1 Februari laporan hasilnya ke LMS dan diunggah ke YouTube. Dukungan yang dibutuhkan tentu saja izin dan dukungan dari bapak kepala sekolah, kemudian kerjasama dari rekan pejabat dan bapak ibu guru semua, dukungan dari murid dan orang tua murid. Jadi tindakan aksi nyatanya adalah mengubah tujuannya mengubah paradigma berikut mekanisme menuju teori kontrol dengan mengedepankan restitusi untuk menciptakan budaya positif di situ. Dicapai dengan keyakinan kelas dan mempraktikkan restitusi. Ini proses pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 6. Dengan cara kita pendapat, siswa menuliskan pendapatnya di kertas, kemudian ditambah ke depan, kemudian kita rumuskan bersama menjadi kesepakatan kelas. Kemudian siswa menandatangani sebagai bentuk dukungan terhadap kesepakatan kelas tersebut. Nah, dari kesepakatan kelas ini dituangkan kembali menjadi keyakinan kelas yang lebih umum, lebih bersifat universal tadi. Ini keyakinan kelas 6. Kami beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalau kesepakatan kelasnya itu ada berdoa, kemudian membaca asmaul husna dengan hikmat, kemudian melakukan amal setiap hari Jumat. Itu kan masuknya ke kami beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami cinta tanah air Indonesia. Kesepakatan kelasnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan lagu daerah sebelum pulang. Kami menghormati guru dan menyayangi teman. Kami menjaga ketenangan
sudah saya buat bersama anak-anak kelas 6. Saya yakin dan percaya dengan semangat para guru selalu belajar dan kemauan bergerak di lapangan perubahan nyata. Apa yang menjadi cita-cita kita akan terwujud. Ini yang selamat lagi kerobohan deh. Ya, salam guru bergerak Indonesia maju. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit refleksi dari sosialisasi yang disampaikan Bu Lulus. Dari pemaparan Bu Lulus, saya bisa mengetahui bagaimana cara menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama dalam menghadapi sikap-sikap unik yang dimiliki para peserta didik, yang semuanya itu tentunya pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Di sini juga diajarkan bagaimana kita sebagai guru tidak boleh memberikan punishment atau hukuman, dan juga tidak boleh tidak adil dalam memberikan reward, agar semua siswa itu tidak merasa terkucilkan atau disisihkan dari yang lain. Terus kurang lebihnya saya mendapatkan ilmu untuk menangani anak yang mungkin bermasalah atau yang kurang tepat dalam pembelajaran tersebut. Hukuman itu juga ada tata caranya juga, untuk pemberian reward juga ternyata ada baiknya, ada kurangnya juga. Saya tidak seperti tadi. Keyakinan Mas itu yang pertama adalah penjelasan awal tadi, bahwa yang utama adalah membuat nyaman. Itu yang paling utama. Tapi saya membaca tadi kok mau penjelasannya, sehingga saya dalam menerima itu masih sulit gitu. Setelah kelas itu dibuat nyaman, aman, terus kita baru mengangkat apa yang kita angkat sesuai dari belajar di kantor tadi, gitu. Nah, dengan demikian, setelah kalau katakanlah nanti membuat piagam kelas, ngobrol teman-teman, nanti dibantu, kalau syukur prosesnya seperti kelas 6 tadi, kalau enggak ya gimana ngobrol. Pokoknya intinya kalau saya itu keyakinan kelas itu yang utama ya membuat nyaman. Nah, yakin nyaman, kita mengangkat potensi apa yang harus kita angkat yang utama. Terus nanti baru disiplin, kerja keras dan sebagainya itu itulah perbedaan istilah keyakinan kelas.